Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di Calm Mindfulness Weekly Sharing and Learning. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang buat saya luar biasa. Ya, beliau seorang hipnoterapis, gelarnya banyak banget. Ya, jadi maksudnya beliau tuh sangat pengalaman sekali di bidang psikologi. Pengalamannya nggak cuma sekedar teori, tapi juga ada pengalaman hidup yang luar biasa menurut saya ya. Selamat datang buat Bapak Sulistyo Wasono. Silakan, Master, atau biasa dipanggil dengan Master Sul. Beliau adalah pendiri jaringan klinik hipnoterapi Theta Medica di 50 kota, ya. Kemudian pendiri lembaga pendidikan hipnoterapi Theta Institute, pendiri klinik anak buah hati, pendiri lembaga training independen untuk perusahaan Theta Training. Namanya Theta Training. Nah, jadi beliau ini sudah berpengalaman lama sekali, ya, sudah belasan tahun di bidang ini, dan nggak cuman saya baca-baca aja, tapi saya pun juga mengalami karena saya banyak sekali dibantu dan tercerahkan oleh beliau. Lalu kemudian hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kita khusus mau membahas yang namanya self-hypnosis. Sebenarnya self-hypnosis itu apa sih? Nanti saya akan kasih pengantarnya aja, nanti Master Sul yang akan menjelaskan untuk lebih detail dan lebih benernya gitu ya. Self-hypnosis itu teknik di mana seseorang itu dengan sukarela, jadi tanpa ada paksaan, sukarela ya, memasuki keadaan rileks gitu. Kemudian rileksnya yang dalam, dan kemudian ada fokus untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih dalam ya. Kenapa harus seperti itu? Karena hanya di keadaan ini seseorang itu bisa menggunakan sugesti positif ya. Jadi menggunakan sugesti positif, kemudian mungkin ada visualisasi, ada afirmasi. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk mengubah pola pikir. Ya, kenapa pola pikir itu harus diubah? Nah, ini nanti Master Sul yang akan jelasin juga ya. Sebenarnya pola pikir ini kalau menurut saya ya, karena saya juga ngalamin bahwa dengan pola pikir kita merubah, sebenarnya kita tuh mengatasi masalah kita juga. Kemudian kalau masalahnya sudah selesai, bukan selesai total ya, kita hidup selalu ada masalah. Cuman kan kita bertumbuh ya, jadi kita belajar dari masalah-masalah itu yang ada. Terus supaya apa? Supaya kita bisa mencapai goal dalam hidup kita, apa yang kita mau ya. Lalu proses hipnosis ini biasanya dilakukan oleh seorang terapis gitu. Cuman hari ini kita belajar bagaimana caranya kita bisa melakukannya sendiri. Nah, itu penting sekali, sangat penting ya, karena seperti banyak sekali kalimat yang sudah di luar sana ya, itu kan seperti misalnya gini, kalau kita mau menyelesaikan masalah yang ada di luar ya, sebenarnya yang harus dilihat itu di dalam dulu. Jadi mencari, kalau ada masalah, oke lah mencari jalan keluar, tapi dengan cara melihat ke dalam. Intinya gitu. Jadi dengan mengenali diri sendiri, terhubung dengan diri sendiri, sadar dengan saat ini, itu sebenarnya teknik yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita, dan juga kita membuat semakin dekat sama impian-impian kita yang kita mau gitu ya. Oke, mungkin dari saya begitu aja. Nanti supaya waktunya nggak terlalu panjang buat saya dan bisa panjang untuk Master Sul karena ini menarik sekali. Mari Master Sul, silakan diambil alih. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Masih pagi nih Master Sul. Iya pagi. Untuk menguji aja sebenarnya, untuk menguji Oh, untuk teman-teman. menguji saya ini sadar nggak ya gitu. Oh, tak semua teman-teman di sini sadar. Oke, oke, oke. Wah, ini bahaya kalau sama Boleh dibantu, saya tukang mau uji. share screen. Mungkin suaranya bisa dikerasin dikit Mas Sul. Di saya Tes suaranya suara, pelan. tes suara. Boleh bantu, saya mau share screen.
Ya, silakan. Bisa sebenarnya dari Master sudah share sih. Ya, bentar ya. Udah saya jadikan co-host kok. Ya, udah. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, kelihatan. Oke, di layar oke. Kelihatan ya. Oke. Mhm. Cuman mungkin bisa di full screen gitu. Kelihatan ya? Ya, aman. Oke, selamat pagi teman-teman. Agar lebih seru, nanti kita diskusinya. Saya minta teman-teman boleh dong on cam agar kita sama-sama mengenal. Karena sekarang eranya era digital itu komplit antara visual dan juga suara harus sama ya. Jangan sampai ketika sudah Zoom meeting seperti ini, nampaknya kita mengalami kemunduran, yaitu seperti radio ya. Saya ngomong sendiri, itu kan 1, 2 jam, 3 jam, ternyata nggak ada orangnya. Gitu-gitu. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waduh, luar biasa nih. Oh, pagi, belum mandi, jadi nggak on cam ya. Belum Nggak mandi, bisa Pak. kemana-mana. Selamat pagi. Saya doakan deh siapapun yang ongkin pagi ini, rezekinya semakin mengalir deras tanpa batas. Wah, Amin. amin, amin. Ayo. Sehat, bahagia. Oh, Terus kemudian dan memiliki banyak manfaat penuh dengan berkat. Amin. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu izinkan saya untuk perkenalkan diri ya. Ya, jadi topik kali ini kita bahas tentang self hypnosis for personal transformation. Terus siapakah saya? Jadi bagi teman-teman yang nggak kenal saya, itu hal yang ini sudah ini sebenarnya sudah geser belum ya? belum full screen itu. Belum full screen, Master. Belum full screen. Oke, sudah ya. Oke. Nama saya Sulistyo Wasono. Nama panggungnya atau nama yang kerap dikenal oleh teman-teman banyak di publik yaitu Master Soul. Lalu siapakah Master Soul? Saya seorang hipnoterapis klinis. Berpengalaman lebih dari 12 tahun. Kira-kira seperti itu. Pastinya lupa karena lama banget. Dan kebetulan saya juga founder dari klinik Tata Medika yang saat ini sudah lebih dari 50 kota di Indonesia. Klinik Tata Medika itu apa? Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Terus kemudian saya juga pendiri dari Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Hipnoterapis. Jadi gitu ya. Oke. Nah, ini gambaran besar dari lembaga pendidikan yang saya dirikan ya. Lembaga pendidikan ini fokus konsennya yaitu mensertifikasi seseorang yang ingin menjadi seorang hipnoterapis. Tentu untuk menjadi seorang hipnoterapis itu Bapak Ibu tidak bisa ketemu sekali saja. Jadi memerlukan beberapa kali pertemuan. Jadi gitu. Kami memiliki 5 level ya. Level pertama itu hipnosis mastery, level 2 itu hipnoterapi praktisioner, level 3 itu hipnoterapi klinis, level 4 itu spesialis dan master hipnoterapi. Kamu cas ini ya. Nah, ini galeri training ya. Jadi saya juga pendiri dari Tata Training. Itu perusahaan
penyedia jasa layanan training independen yang biasanya untuk perusahaan. Jadi gitu. Kayak tempo hari kami ke Manado, ke beberapa kota untuk keliling memberikan training ke perusahaan. Biasanya tema-temanya kayak capacity building, menghancurkan mental block. Nah, unique value dari Theta Training ini adalah seluruh training yang kami sediakan itu semua berbasis terapi. Jadi begitu keluar dari ruang training, walaupun hanya 3 jam, langsung ada efek terapinya. Nah, kemudian ini ya, saya juga pendiri dari Theta Medica. Ini jaringan layanan hipnoterapi yang saat ini lebih dari 50 kota. Yang fokusnya di klinik ini adalah memberikan layanan hipnoterapi dan hipnoterapi klinis. Nah, untuk membantu seseorang terlepas dari masalah emosi, perilaku negatif, dan psikosomatis. Nah, ini juga saya juga pendiri dari klinik anak, klinik tumbuh kembang anak ya. Biasanya anak-anak nggak mau makan, hiperaktif, sepi delay lah adanya di sini nih. Nah, ini beberapa poin yang nanti tentu akan kita bahas ya. Ada gangguan psikologis, cara kerja pikiran, self hipnosis dan praktek terapi nanti. Oke. Untuk intermezzo terlebih dahulu bahwa WHO itu setiap tahun merilis ya. Jadi ternyata mulai tahun 2019 sampai sekarang itu lonjakannya luar biasa. Lonjakan apa? Lonjakan seseorang yang memiliki gangguan mental atau gangguan psikologis. Terdapat kurang lebih sekitar 264 juta orang mengalami depresi. Dan 45 juta orang mengalami gangguan bipolar. Dan masih banyak lagi, kalau dipecah lagi, wah, luar biasa masih banyak. Bayangkan depresi saja itu 264. Depresi itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Jadi ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jangan dikira kita merasa sehat, aku nggak depresi loh. Nah, gitu. Padahal depresi itu sesungguhnya kadang ada yang nampak dan tidak. Nanti saya jelaskan kenapa bisa gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, sebenarnya slide-nya masih tetap, Master, nggak berubah. Oh, nggak berubah? Nggak, masih tetap di nomor 1. Nah. Udah berubah? Ah ya, sudah. Oke, good. Oke. Kenapa sih WHO terus melakukan laporan atau merilis sebuah informasi setiap tahun pertumbuhan gangguan kesehatan itu meningkat atau menurun? Dan bagaimana WHO mencari data itu? Apakah WHO menyusuri satu persatu? Nah, ternyata tidak Bapak Ibu. Saat kami mendirikan sebuah klinik, setiap bulan kami memberikan data kemana? Ke Dinas Kesehatan Kota. Dinas Kesehatan Kota mengirim ke provinsi, provinsi ke Kemenkes Pusat. Bisa jadi Kemenkes Pusat ke WHO untuk melaporkan grafik ini. Naik turunnya baik gangguan masalah psikologis maupun sakit fisik. Nah, di area ini kita akan bahas gangguan psikologis ini kenapa kok meningkat? Meningkat tajam sekali. Bahkan rasionya itu bisa mencapai 25% per tahun. Lebih tinggi daripada sakit fisik. Nah, sebenarnya kenapa? Apa sumber masalahnya? Menurut pengalaman kami di ruang praktek, saya rangkum nih sebenarnya banyak. Ada 3 hal ini yang mempengaruhi kita kenapa mengalami gangguan psikologis. Yang pertama, tidak memaafkan atau sulit memaafkan. Ayo, siapa di antara Bapak Ibu yang ketika pernah disakiti, pernah dipreser, hatinya bergejolak, sedih secara berkelanjutan, dan susah untuk memaafkan? Boleh angkat tangan? Siapa yang mengalami itu?
Terus kemudian ada juga yang mengalami sakit fisik atau gangguan psikologis. Gangguan psikologis sama gangguan emosi itu berbeda. Kalau gangguan emosi, luapan amarah, sedih. Kalau gangguan psikologis itu lebih mengarah ke ada diagnosis khusus, misalkan ada panic attack-nya, anxiety disorder-nya, dan lain-lain. Nah, ini juga mempengaruhi karena terkadang di Indonesia banyak masyarakat yang menganggap ke hipnoterapi, ke psikolog, ke psikiater itu hanya untuk orang-orang yang ODGJ-nya berat. Sehingga misalkan sedih-sedikit dianggap nanti juga move on gitu kan. Sekarang misalkan di dalam dunia kerja nih sedang di pressure nih, serba salah nih, paling enggak nanti juga selesai jadi gitu. Padahal batin kita itu terus menyimpan sesuatu. Batin kita itu selalu menyimpan sesuatu yang sakit dan juga yang positif. Oke, terus yang mempengaruhi gangguan emosi atau psikologis itu apalagi, yaitu masalah finansial dan hubungan. Masalah finansial, misalkan finansialnya mulai buruk, terus hubungannya juga mulai kurang baik, kadang menyapa kadang tidak karena kita mood swing, kadang misalkan kita diajak ngobrol atau tidak kita berprasangka atau memberikan satu respon emosi pemikiran negatif. Itu juga dapat menyebabkan gangguan psikologis. Jadi kalau kita mau bahagia ya sudah, kita harus pinter-pinter belajar untuk forgiveness, memaafkan, menerima, berdamai pada diri sendiri. Kita harus pinter-pinter melakukan manajemen stres saat di dalam tempat kerja atau di tempat organisasi yang pressure-nya tinggi ya. Kita harus pinter-pinter mengelola stres itu. Terus kemudian kalau kita ada masalah finansial atau hubungan ya segala diperbaiki. Tidak perlu kita renungkan, tidak perlu kita banyak-banyak memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi karena belum terjadi. Jadi gitu. Lebih baik kita pikirkan yang saat ini yang sangat mudah untuk dilakukan perubahan. Oke, kelihatan? Oke. Terus kemudian gangguan psikologis itu meliputi apa? Ya ada gangguan emosi. Gangguan emosi itu seperti apa sih sebenarnya? Pernah nggak teman-teman kadang sedih, kadang marah, kadang senang? Itu juga merupakan gangguan emosi ketika berlebihan. Tapi kalau sedih yang normal, itu hal-hal yang normal. Tapi kalau misalkan sedih terus-menerus, dipendem, merasa nggak nyaman, misalkan Pak Wayan pernah disakiti seseorang yang namanya Andi, misalkan gitu. Pak Wayan sakit hati nih, tapi Pak Wayan mengatakan ya sudahlah aku ngalah sajalah, gitu. Tapi faktanya Pak Wayan saat ketemu Andi buang muka dan masih nggak nyaman perasaannya. Nah itulah artinya kita memaafkan masih dalam strata komunikasi, bukan batin yang forgiveness, bukan batin yang memaafkan. Nah, bagaimana caranya nanti kita bahas. Kemudian ada gangguan perilaku juga, itu juga jenis dari gangguan psikologis. Perilaku negatif, suka menunda. Perilaku negatif, suka menyalahkan. Perilaku negatif, suka membenarkan sesuatu hal pada dirinya. Loh, kan nggak apa-apa membenarkan pada dirinya. Nah, kalau berlebihan itu berarti ada masalah perilaku. Pokoknya aku paling bener nih. Wah, itu. Pokoknya. Nah, itu susah nih. Apapun yang berlebihan, masuknya adalah di gangguan perilaku. Terus kemudian ada gangguan hubungan. Gangguan hubungan itu sederhana seperti ini. Anda ketika kerja sama atasan atau partner kerja sudah nggak nyaman. Entah ada insiden maupun tidak, nggak nyaman. Kalau ada insiden misalkan pernah di pressure tuh nggak nyaman,
wajar. Tapi ketika berlebihan perasaan itu, maka menjadi gangguan hubungan. Atau misalkan baru ketemu orang atau baru mau ketemu orang, si pikiran kita langsung berpikir, kok nggak nyaman ya? Kok bukan level gua ya? Itu ada gangguan hubungan. Kita manusia ini kan sama ya. Gitu ya. Terus ada gangguan psikosomatis. Nampaknya seperti sakit fisik nih. Tapi begitu sudah diperiksa ke dokter berulang kali, ternyata tidak ada sakitnya. Misalkan asam lambung, GERD, terus migrain, menaun, dan macam-macam jenisnya. Nah, itu bisa saja yang disebut sebagai psikosomatis, gangguan. Jadi, sakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Nah, gitu ya. Itu yang merupakan gangguan psikologis. Apakah Anda ada di salah satu dari ini? Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan gangguan psikologis itu bisa terjadi? Apa kira-kira yang menyebabkan? Nah, kalau melihat dari gambar ini, perhatikan Bapak Ibu, ya, di sini ada garis ya, ada masa lalu, ada masa depan. Dan yang ada gambar orangnya ini adalah masa kini. Di masa kini, kita memiliki gangguan emosi, kepribadian atau perilaku, hubungan, dan lain-lain. Apa penyebabnya? Terkadang kita memiliki dalil bahwa penyebabnya adalah sesuatu yang barusan terjadi. Misalkan, Bu Melianti nih, insomnia, nggak bisa tidur, langsung menyalahkan suami. Karena kamu nih, kamu pernah selingkuh misalkan. Kamu pernah bentak aku nih misalkan. Apakah itu masalahnya? Belum tentu. Dalam perspektif psikoanalis. Jadi, akar masalah itu belum tentu sesuatu hal yang pernah terjadi yang durasi waktunya pendek. Misalkan ya, Bu Meliani sedang konflik sama suami 1 hari yang lalu. Sehingga Bu Meliani cerita dan curhat ke sahabat, ke konselor tentang masalahnya, tentang hubungan dengan suaminya. Benar itu kalau masalah hubungan. Tapi kalau masalah psikologis, tentu akan dianalisis lebih mendalam. Jangan-jangan penyebabnya bukan itu. Tapi yang konflik terjadi dengan suami itu pematik atau pemicu yang kebetulan lebih besar dari sebelumnya. Contoh misalkan, Bu Meliani sakit hati tentang suara omongan suami yang cenderung keras. Hei, kamu itu, misalkan gitu, sakit hati, berontak. Jangan-jangan Bu Mulyani di masa lalunya, di masa kecilnya, di inertnya, pernah juga merasakan sakit hati dengan suara yang keras. Bisa jadi orang tuanya, papanya atau mamanya. Hei Yanti, kamu itu bodoh, kamu itu bodoh, kamu itu. Yang lain bisa, kamu kenapa nggak bisa? Nah, jadi sebenarnya kalau bicara soal emosi, perilaku, itu ada sebuah peristiwa pertama kali selama kita hidup itu terjadi. Kita itu kan lahir seperti toples kosong ini nih. Kita lahir, pikiran kita seperti toples kosong, belum ada yang ngisi. Pertanyaannya adalah, siapa yang ngisi? Kira-kira Bu Mulyani, siapa yang ngisi? Kita isi sendiri. Nggak bisa, Bu. Oleh lingkungan mungkin. Kan masih kecil. Siapa yang Dari ngisi pikiran itu? keluarga, terutama orang tua. Iya. Lingkungan. Mulai lingkungan yang paling kecil, agak besar, dan sangat besar. Lingkungan paling kecil tentu keluarga yang ngisi. Diisi apa? Diisi pemikiran, diisi emosi,
diisi perilaku. Ngisinya gimana? Ngisinya dari apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar. Itu ngisinya. Dengan pengulangan atau repetisi. Anak kecil nggak kenal yang namanya marah. Anak kecil baru lahir nggak kenal yang namanya sedih. Loh, Master, tapi kan nangis. Nangis itu anak kecil bukan menandakan marah. Tapi itu cara bayi untuk komunikasi. Kenapa kok hanya nangis? Karena secara verbal suku katanya belum terbentuk di pikiran. Belum diinput sama lingkungan. Belum mengenal A, I, U, E, O yang ada nangis. Karena apa? Data-data terkait kosakata juga belum masuk. Nah, mulai dari kata-kata, kalimat, perasaan, perilaku itu terjadi terbentuk pada anak dari lingkungan terkecil. Misalkan Bu Sylvia sekarang diasuh baby sister, maka secara otomatis ketika baby sister itu mendominasi dalam hidupnya, maka yang input dan berperan itu adalah baby sister. Makanya menurut riset di Amerika, di American Psychological Association itu pernah meriset. Jadi 3 anak kembar, lahirnya sama. Satunya ini diasuh oleh pamannya di luar kota. Yang satunya lagi diasuh orang tua kandungnya. Yang satunya lagi diasuh oleh kakek neneknya. Ternyata ketika setelah 5 tahun bertemu dan mereka memiliki karakter, pemikiran, emosi, perilaku yang berbeda. Karena mereka sudah menyerap, karena mereka sudah menginstal dengan sendirinya program-program terhadap si bayi tadi. Dimasuki apapun ini. Nah, itu sejalan dengan yang saya sampaikan tadi. Kenapa bisa terjadi gangguan emosi? Bisa jadi inner child atau masa kecil Bu Meliani sudah pernah mengalami bentakan pertama kali, sudah pernah mengalami sentuhan sedih pertama kali. Pertanyaan adalah kejadiannya di usia berapa dan dengan siapa? Nah, itu hanya bisa dilakukan menggunakan hipnoterapi klinis, mencari akar masalahnya. Masuk di alam kedalaman profound somnambulism. Ketemu, misalkan Bu Meliani ketemu di usia 4 tahun, melihat kedua orang tua pertama kali cekcok dan KDRT. Dan Bu Meliani misalkan waktu itu tidur kaget, karena suara KDRT itu sangat keras sekali. Nah, kaget pertama kali itu menginstal bahwa ada respon emosi baru yang masuk. Seiring berjalannya waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Bu Meliani sering akhirnya direpetisi pengulangan kejadian serupa. Dari papa mamanya, kakek neneknya, lihat film di televisi, lihat berita misalkan. Yang ceritanya mirip-mirip nih dari apa yang pernah terjadi pertama kali Bu Meliani masuk di pikiran. Apa yang terjadi? Benih dari emosi ini terus membesar, menguat, mempengaruhi kehidupan kita. Kok bisa, Master? Bisa, nanti saya jelaskan lagi lebih dalam. Kurang lebih seperti itu. Dan pas ternyata di masa usia sekarang ini ada pematik yang lebih besar. Melihat suami yang suaranya cenderung keras. Maka bagian diri Bu Meliani yang pernah sakit hati karena mendengar suara keras, terpantik dan muncul kembali. Menjadi Bu Meliani yang marah, sedih, benci karena dengan suara keras. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ngerti nggak ini semuanya? Kalem-kalem ya.
Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung di kolom chat. Nanti kita akan bacakan. Nggak Boleh. apa-apa, nggak usah tunggu nanti. Misalnya Boleh. langsung kepikiran mau tanya, silakan. Boleh banget ya. Mhm. Atau mau komentar, boleh juga. Pengalamannya juga boleh. Ya. Terus ada gini, kenapa sih Master? Saya ini sudah berjuang, tapi kehidupannya gini-gini aja nih. Pernah nggak ngerasain berjuang kok hidupnya setahun tetap gini-gini aja, 2 tahun tetap gini-gini aja, 3 tahun ganti gitu-gitu aja, 4 tahun jadi gitu-gitu lagi gitu kan? Kenapa? Karena sebenarnya kita itu sedang dibalut masalah psikologis, ada gangguan emosi, kepribadian, hubungan, dan itu harus dihancurkan, dilepas. Jadi kalau kita sudah terisi nih pikiran kita dengan hal negatif, maka tentu kita harus tuang dulu. Misalkan ini botol nih, botol ini pikiran, isinya racun. Kira-kira ketika Anda punya mimpi, Anda masukkan ke sini, gak jadi racun atau enggak? Makanya itu akhirnya menghambat. Loh, bagaimana Master? Nah, tentu dengan cara apa? Emosi-emosi negatif, perilaku negatif harus dituang dulu. Ketika sudah habis, kosong, netral, baru diinput ulang atau direprogramming ulang. Itu cara satu-satunya. Nah, pertanyaan berkembang, bagaimana cara inputnya? Nah, nanti ini salah satu cara untuk kita belajar. Itu ya, next ya. Oke. Sejalan dengan pembahasan kita tentang self-hypnosis, tentu kita perlu memahami tentang namanya cara kerja pikiran. Tadi kita sudah bahas nih, kenapa sih emosi perilaku bisa terbentuk? Ya seperti tadi, kita lahir diinput oleh circle-circle lingkungan kita yang terkecil, seiring berjalannya waktu bertumbuh besar menguat, dan kemudian ada pematih-pematih yang lebih besar, akhirnya bagian diri kita yang terluka tadi akhirnya aktif kembali lebih kuat. Nah, akhirnya jadi diri kita yang pemarah, sedih, jadi gitu. Lalu kemudian bagaimana cara kerja pikiran sesungguhnya? Nah, akar masalah tadi itu ada kaitannya dengan cara kerja pikiran. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah gambar ilustrasi dari pikiran. Yang atas itu 12% itu merupakan lapisan pikiran manusia yang disebut adalah pikiran sadar. Yang bawah yang 88% itu lapisan pikiran kita, pikiran bawah sadar. Terus kemudian di dalam lapisan pikiran bawah sadar ada lapisan terdalam yaitu lapisan pikiran tidak sadar. Saya perlu jelaskan. Apakah setiap manusia memiliki lapisan pikiran ini? Jawabannya iya. Setiap manusia memiliki lapisan pikiran ini. Ah, masa sih, Master? Iya. Contoh ya. Pernah nggak teman-teman kayak seperti komunikasi sendiri? Ada yang bisikin jadi, ayo ke sana. Oh, jangan nanti dulu. Nanti gini. Sudahlah nanti. Pernah nggak? Terus pernah nggak Anda mengendari kendaraan, tiba-tiba Anda merasa, wah cepet banget ya nyampe. Padahal tadi lama loh. Terus pernah nggak teman-teman berimajinasi tanpa batas? Padahal Anda belum berada di tempat itu. Seolah-olah Anda sudah merasakan dan berada di tempat itu. Pernah? Itu peran apa? Itu peran dari bekerjanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu bersifat rasional analitik atau bisa juga sebagai memori jangka pendek. Memang pikiran sadar itu pinter banget karena bisa menganalisa, mengambil keputusan. Itu pikiran pinter banget tuh pikiran sadar.
Tapi siapa sangka ternyata mempengaruhi kehidupan kita hanya 12%, Bapak Ibu. Bayangkan ketika kita mengandalkan diri kita yang sangat pintar, terus kemudian kok nggak sukses-sukses? Kenapa kira-kira? Karena di pikiran bawah sadar belum ada program sukses. Pernah melihat teman-teman kita yang pintar tapi nggak sukses-sukses? Secara pikiran sadarnya, oh pintar banget. Ini itu bisa. Tapi kenapa nggak sukses-sukses? Karena program yang tersimpan di pikiran bawah sadar tentang sukses itu belum ada. Nah, terus itu ya, pikiran sadar mempengaruhi kita 12%. Kemudian sisanya 88% itu pikiran bawah sadar yang mengendalikan diri kita. Apa maksudnya? Pikiran kita ini saya analogikan seperti komputer, Bapak Ibu. Pikiran bawah sadar itu kayak hard disk-nya, menyimpan file-file program-program yang berada di dalam kehidupan kita. Kita secara otomatis diarahkan sama program yang ada di pikiran bawah sadar kita. Makanya, aku pengen berhenti merokok, pikiran sadar bilang gitu. Pikiran bawah sadar nggak bisa. Ada saja yang akhirnya membuat tidak berhenti merokok. Karena programnya sudah tertanam. Padahal kalau kita melihat gitu ya, merokok itu sebuah software yang ada di pikiran bawah sadar. Pikiran sadar bisa berpikir bahwa bisa kok berhenti merokok itu bahaya. Pikiran sadar bisa tuh berpikir seperti itu. Tapi pikiran bawah sadar, sejauh program itu tidak dilepas ya tetap merokok. Padahal seseorang yang merokok tahu. Padahal di bungkus rokok itu ada warningnya. Isu-isu tentang kesehatan akan terganggu ketika merokok sudah di mana-mana. Kenapa tetap merokok? Karena software merokok itu ada di pikiran bawah sadar. Dia akan bisa berhenti ketika program ini dilepaskan. Kenapa sih aku gampang emosian? Kenapa sih gampang tersinggungan? Padahal aku sudah sabar. Analisa aku sudah sabar itu di pikiran sadar. Program emosian, tersinggungan itu masih tersimpan rapi di pikiran bawah sadar. Nah, gitu ya. Nah, perubahan bisa terjadi ketika program-program negatif ini yang ada di pikiran bawah sadar dilepaskan dulu. Baru ketika kosong ya diisi yang baru. Prinsipnya kayak gitu. Pikiran bawah sadar itu bersifat netral, seperti spons. Bayangkan Bapak Ibu. Spons itu kan netral. Dia bisa menyerap air susu, menyerap air racun, menyerap air sirup, tanpa mengenali terlebih dahulu dampak positif atau negatif pada diri kita. Bayangkan saja nih, kalau pikiran bawah sadar kita aktif terus, pikiran sadar kita istirahat, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan, masuk langsung dan menjadi sebuah program. Bahaya, karena mempengaruhi kehidupan kita 88%. Itulah Tuhan kita itu hebat. Maha agung, maha segalanya. Kenapa? Tuhan menciptakan namanya filter mental atau critical area. Fungsinya ini namanya filter adalah menfilter informasi-informasi yang masuk di pikiran bawah sadar. Biar tidak bahaya. Kalau tidak ada filter mental, maka informasi apapun yang masuk menjadi sebuah program, kita mudah sekali dipengaruhi. Filter mental itu berperan menganalisa. Wah, bener nggak ya? Oh iya dah, aku terima jadi gitu. Makanya kalau banyak orang hipnoterapi, terapi psikologi nggak efektif, itu tergantung kerjasama keduanya. Saat kita bisa menerima
Berarti tidak ada penolakan, maka sebuah program bisa masuk di pikiran bawah sadar. Tapi sedikit saja ada penolakan dan ragu, maka bisa jadi filter mentalnya masih tertutup. Informasi atau sugesti atau pesan susah masuk tuh di pikiran bawah sadar. Nah, siapa yang bisa membuka critical factor tadi, critical area atau filter mental tadi? Siapa? Sejatinya adalah semua orang, diri sendiri yang bisa. Orang lain nggak bisa. Apalagi tanpa seizin. Saya melakukan hipnoterapi ke suami Bulyanti, nggak akan bisa tanpa seizin suaminya. Kadang orang-orang ada miskonsepsi bahwa hipnoterapi bisa ditepuk langsung jadi gitu. Itu mitos, itu tidak benar. Harus ada konseling mendalam, kesepakatan, goalnya bagaimana. Nah, jadi gitu ya. Terus pikiran tidak sadar yang berada di kedalaman pikiran bawah sadar itu bersifat biologis. Contoh, kita berkedip, terus kemudian macam-macam. Yang paling menarik adalah, yang tanpa disadari orang adalah seseorang yang susah menikah. Seseorang yang seringkali beranggapan itu suatu takdir atau pilihan tanpa melakukan asesmen mendalam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, biasanya ada bagian diri yang pernah terluka di masa lalu menjadi program yang sangat kuat akhirnya mempengaruhi bagian diri yang positif yang lainnya. Bagaimana caranya untuk merilis itu? Ya melakukan proses hipnoanalisis mendalam dulu. Dicari akar masalahnya, dilepaskan. Loh Master, aku loh padahal itu benar-benar sudah mau menikah. Tapi memang belum ada jodohnya karena pikiran bawah sadar kita sudah terluka. Ada bagian batin kita yang terluka, akhirnya secara otomatis kita memberikan respon, mengeluarkan vibrasi yang nggak nyaman terhadap lawan jenis kita. Jadi kalau bicara soal vibrasi dari muka saja kelihatan. Seger, bahagia, banyak pikiran, banyak tekanan, wah kelihatan. Senyumnya ke kiri 5 cm atau 1 cm kelihatan. Ketawanya, cara geraknya, tubuhnya bagaimana kelihatan. Nah itulah kenapa di hipnoterapi ada komunikasi pikiran bawah sadar. Hei, kenapa kamu memilih untuk tidak menikah? Apa alasan baik kamu? Dia jawab, ya karena aku sering melihat papa mamaku dulu berantem, misalkan. Sehingga di pikiranku, di diriku, menikah itu justru malah membuat aku nggak bahagia. Karena aku melihat mamaku nggak bahagia. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga seperti ini. Hai, kenapa kamu memilih tidak menikah-menikah? Karena aku pernah ada penolakan di masa lalu. Penolakan terhadap suatu hubungan. Sehingga aku berpersepsi, berprasangka bahwa segala sesuatu sama nanti akan sia-sia ketika dilakukan. Nah, itu harus dilepaskan. Itu menjadi sebuah program. Ini saya punya klien ya. Usianya hampir 50. Enggak, nikah itu hampir usia 50. Kok bisa? Ternyata di pikiran bawah sadarnya apa? Dulu pernah dilecehkan, jadi gitu. Kalau zaman sekarang mungkin bullying. Bullying karena memang fisiknya kala itu mungkin ya tidak seperti sekarang yang ada klinik skincare dan lain-lain. Sehingga ada bullying membuat tidak percaya diri. Menjadi sebuah trigger akhirnya bahwa aku lebih memilih diriku sendirilah daripada orang lain, pura-pura baik sama aku, tidak bisa terima aku apa adanya. Itu terus yang ada di pikiran itu akhirnya menjadi sebuah program. Begitu dilepaskan, dar. Misalnya apa, dia semakin inner beauty, kecantikan dalam diri itu terpancarkan, terlihat.
terus kemudian semangatnya terlihat, senyumnya, ketawanya terlihat, dan kurang dari 1 tahun kenal orang baru dan percaya diri dan tidak lama dan mau dinikahi walaupun usia selisih 6 tahun. Tapi itu prestasi. Kenapa? Karena hampir 5 tahun belum nikah. Nah, memang kalau bicara konseling terapi itu sebenarnya yang dibangun apa? Yang dibangun sebenarnya adalah menyelami diri kita yang sangat dalam. Kita tidak bisa mengeneralisir yang sama dengan yang lain. Orang A, orang B tentu masalahnya berbeda. Walaupun masalahnya sama, akar masalahnya pasti berbeda. Cara pendekatannya akan berbeda. Nah, itulah teknologi pikiran ya. Kita next. Terus kemudian, bagaimana cara kerja sugesti itu bisa memprogram pikiran kita? Kalau kita menggunakan sugesti normal atau saran, misalkan ya, ada namanya Andi disarankan sama orang, Di, kamu itu kerja yang rajin, kamu sudah usia 24, bentar lagi kamu nikah. Ketika sugesti normal, hanya seperti itu, maka itu tertolak, akan mudah tertolak, dan susah masuk di pikiran bawah sadar. Si pikirannya Andi bilang, banyak kok, sekarang eranya digital kok, kerja di komputer juga bisa. Nah, akhirnya saran atau sugesti yang masuk tertolak, nggak masuk di pikiran bawah sadar. Kalau sugesti hipnosis, maka bisa masuk di pikiran bawah sadar melewati filter mental ini. Jadi yang lingkaran titik-titik ini filter mental. Jadi informasi bisa langsung masuk. Kenapa? Karena filter mentalnya kebuka. Gimana cara bukanya? Ya tentu menggunakan metode hipnosis. Nah, gitu ya. Jadi kenapa sih anak kita kok susah dibilangin? Ya karena memang informasi kita nggak masuk di pikiran bawah sadarnya. Masih hinggapnya di filter mental. Tapi kalau langsung masuk, iya, ya sudah, berarti diterima, masuklah di pikiran bawah sadar. Nah, gitu ya. Cara kerja sugesti secara natural itu bagaimana ya? Gini, kita lihat ya angka 1 nih. Kita kecil, saat kecil, sudah memiliki mayoritas ya, memiliki panca indera ini. Itulah pintu pertama kali menciptakan sebuah informasi. Informasi itu membentuk dan masuk di dalam sebuah pikiran bawah sadar. Ketika diterima, ketika ditolak, ya dia hanya masuk di pikiran sadar. Ya. Terus kemudian, katanya tadi bisa diserap tanpa ditolak. Iya, ketika usianya 0 sampai 7 tahun. Itulah kami menyebut sebagai golden age. Usia keemasan saat kita memprogram si anak. Jangan sampai si anak dikenalkan hal-hal yang mengandung negatif. Kalimat negatif, sikap negatif, emosi negatif. Karena si anak usia 0 sampai 7 mudah sekali menyerap informasi apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar. Nah, pikiran sadar sama pikiran bawah sadar itu bekerja secara selimutan saling mempengaruhi. Selalu bekerja secara selimutan saling mempengaruhi. Kemudian menjadilah sebuah tindakan pribadi kita dalam bentuk emosinya positif atau negatif, perilakunya negatif atau positif. Nah, ada gangguan psikologis enggak? Nah, jadi seperti itu. Itulah proses-proses terjadinya pemrogram. Siapa yang memprogram diri kita yang begitu kuat? Ya keluarga yang pertama. Yang kedua adalah teman. Keluarga menginput diri kita.
kemudian diperkuat oleh teman. Sudah ada bibitnya, ketemu teman dengan emosi serupa, peristiwa serupa, cerita serupa, akhirnya yang terjadi adalah program ini semakin kuat. Nah, makanya hati-hati ya memilih teman itu ya. Kalau kita sudah merasa keluarga kita toksik misalkan, terus kita punya teman toksik, ya kita harus saling menasihati, ayo ke klinik tata medika kan gitu. Jangan sampai kita sama-sama justru malah memberikan toksik. Kasihan temennya dan kasihan Anda. Nah, memang sebenarnya untuk merilis, untuk bangkit, itu tidak hanya hipnoterapi ya. Bisa self-hypnosis, bisa konseling, dan lain-lain. Namun tentu saja ini pilihan. Nah, bisa pakai yang mana aja. Nah, oke, sekarang kita sudah di ujung pembahasan inti dari pembahasan kita, yaitu membahas self-hypnosis. Apa itu self-hypnosis? Self-hypnosis adalah salah satu bentuk hipnosis yang dilakukan seseorang pada diri sendiri. Intinya seperti itu. Sebenarnya secara tidak langsung, setiap hari kita dalam kondisi hipnosis. Secara natural dan alamiah. Saat Anda bangun tidur, mau tidur. Sudah merem nih, mau tidur. Tapi masih mendengarkan suara sekitar, Anda sudah dalam kondisi hipnosis. Saat Anda bangun tidur, kan nggak harus yes gitu langsung. Bangunnya nggak langsung seger, langsung riip-riip gitu kan. Nah, itu Anda dalam kondisi hipnosis. Saat Anda mendengar ceramah saya seperti ini, maka Anda ketika fokus juga dalam kondisi hipnosis. Ketika Anda melihat tayangan film dan Anda mengikuti cerita tersebut, maka Anda juga dalam kondisi hipnosis. Ketika Anda bekerja sebagai sales eksekutif di sebuah dealer mobil, secara tidak langsung Anda juga menggunakan konsep hipnosis. Natural. Cuman dalam hal ini, karena for transformation, maka self-hypnosis ini yang ditujukan untuk transformasi diri, untuk melakukan perbaikan. Apa manfaatnya kita melakukan self-hypnosis? Tentu yang pertama kita bisa melakukan emosi negatif. Yang kedua, kita ketika sudah melepaskan emosi negatif, kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar. Ketika sudah diprogram ulang pikiran bawah sadar menjadi satu program baru, maka Anda bisa mengendalikan menggunakan program manajemen stres. Jadi program yang Anda sudah install tidak terganggu lagi dengan lingkungan yang baru karena Anda sedang melakukan pemrograman manajemen stres. Nah, setidaknya ada 4 rangkuman. Sebenarnya banyak macam-macam ya. Ini saya sederhanakan aja. Untuk melakukan self-hypnosis ini ya melakukan proses ini. Yang pertama, tentukan tujuan self-hypnosis. Self-hypnosis, hipnoterapi, psikoterapi, psikoanalis itu harus menetapkan satu tujuan spesifik. Nggak bisa misalkan, aku punya kebiasaan buruk, aku pemarah, aku mudah sedih, misalkan gitu. Sekalian nggak bisa. Jadi misalkan aku mudah sedih, oke, aku harus melepaskan mudah sedih itu. Satu spesifik. Kemudian yang kedua adalah Anda pastikan Anda sedang berada di tempat yang nyaman dan kondusif. Tidak berisik, jauh dari jangkauan anak-anak, tidak ada tetangga yang lagi bangun rumah. Terus Anda melakukan self-induction. Jadi sebenarnya tipe-tipe self-hypnosis itu ada 3. Saat Anda mendengarkan audio relaksasi,
itu juga masuk kategori self hipnosis. Saat Anda dengan sengaja membimbing tubuh dan pikiran Anda untuk rileks, itu juga Anda bagian dari self induction. Yang ketiga yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengizinkan. Jadi hanya niatkan saja. Aku niatkan memasuki kondisi hipnosis yang dalam. Anda ngikuti, itu juga self induction. Mana yang mau kita pakai? Kalau saya pribadi, karena saking seringnya, saya cukup pakai yang ketiga, meniatkan saja terus mengikuti relaksasinya. Tapi di awal-awal kita perlu belajar sebenarnya, tapi nggak cukup kalau di sini. Tapi untuk pemahaman aja. Self hipnosis itu bagian diri kita dipecah menjadi dua. Ada yang menjadi navigatornya atau terapisnya, ada yang menjadi kliennya. Nah, itu susah, itu tidak bisa dijelaskan di sini karena cukup bahaya. Maka dalam prakteknya kita cukup pakai yang meniatkan saja, meniatkan mengikuti. Terus yang ketiga, yang keempat, ketika sudah dalam kondisi hipnosis yang dalam, ya udah kita afirmasi, kita program ulang pikiran bawah sadarnya. Sesuai apa? Sesuai apa yang kita inginkan. Kalau tujuannya untuk melepaskan, ya dilepaskan dulu. Kalau tujuannya untuk menginstal ulang, ya diinstal. Gitu ya. Kalau melepaskan bagaimana? Ada teknik namanya object imagery. Itu paling sederhana. Anda saat rileks nyaman, ya bayangkan saja seolah-olah bagian yang tidak nyaman di tubuh Anda bisa dalam bentuk asap hitam yang kotor misalkan. Terus kemudian Anda tarik nafas. Seiring Anda menarik nafas, Anda imajinasikan seperti menarik asap hitam yang kotor di dada Anda, kemudian lepaskan. Dan ulangi terus-menerus sampai perasaannya nyaman dan better. Itu kalau melepaskan object imagery. Kalau misalkan menginstal, menginput, bagaimana? Nah, menginput yang mengizinkan. Jadi Anda boleh berafirmasi, wahai diriku, aku izinkan mulai saat ini engkau menjadi pribadi yang lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang, misalkan seperti itu. Dan direpetisi. Tentu harus ada korelasinya. Apa yang dilepaskan programnya sama apa yang diisi. Kalau yang dilepaskan itu sedih, diisi kaya, ya nggak nyambung. Dilepaskan emosi sedihnya, diisi hal-hal yang kebalikan dari sedih, biar semakin kuat hasilnya. Oke, kalau lebih seperti itu. Dan terima kasih sudah selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sekiranya pengen diskusi atau konsultasi, ini nomor saya, boleh di WA. Tapi biasanya saya balasnya telat, dimaklumi ya. Tapi pasti dibalas. Oke. Yang mau tanya boleh, silakan. Oh, terima kasih banyak Master Sul. Pencerahan baru ya buat kita semua, buat saya juga nih, bahwa ternyata kita harus ngerti dulu cara kerja pikiran kita tuh seperti apa, tahapan-tahapan kita bereaksi itu sebenarnya karena apa sebabnya. Dengan begitu baru kita bisa merubah apa yang jadi hambatan-hambatan hidup kita selama ini. Nah, itu bisa dirubah dan diprogram ulang. Jadi keren banget sebenarnya pikiran kita ya. Mari sekarang ada sesi tanya jawab. Kita siapkan mungkin 15 menit ya. Mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh open cam langsung atau mau tanya di kolom chat juga boleh.